Nah, kemarin kan kita sudah melihat Putri Chandrawati ini bersaksi di persidangan. Dan bagaimana tanggapan keluarga dari Brigadir Yosua sendiri? Apakah sudah ada informasi atau tektokan nih dengan keluarga Brigadir Yosua, Mas? Ya, kalau tanggapan keluarga sih tetap sama ya. Karena kan di awal mereka ini meminta maaf, khususnya PC. PC di depan persidangan nggak pernah ngomong itu di depan keluarga korban, baik ibunya maupun suaminya Ibu Rosti ya, ataupun ayahnya Joshua dan juga adik-adik dan kakaknya. Nah, ketika itu justru dia merengek-rengek minta maaf gitu ya. Nah, pasca selesai ketemu keluarga, mereka justru menuduh anaknya melakukan pemerkosaan dan juga katanya melakukan pembantingan. Nah, ini yang keluarga sangat kecewa. Berarti permintaan maaf kemarin adalah kalau peribahasa bahasa Indonesia ya, itu lidah tak bertulang. Demikian. Oke, baik Mas Martin. Nah, kemarin kan ada beberapa pengakuan Putri yang cukup menarik. Salah satunya soal ia membantah memiliki hubungan romantis dengan Yosua. Dan namun di persidangan kemarin jaksa ini kan memperlihatkan hasil lie detektor Putri yang cenderung berbohong saat ditanya soal hubungannya dengan Yosua. Nah, bagaimana pandangan dari kuasa hukum sendiri mengenai hubungan Yosua dengan Putri sendiri? Ya, jadi gini, kalau kami melihat memang ya, ini kalau masalah hubungan romantis atau apa, saya melihat memang Putri ini tergila-gila sama anak klien saya. Nah, apakah cintanya bertepuk sebelah tangan atau tidak ditanggapi, ini yang sesuai dugaan saya juga sebenarnya demikian. Nah, makanya terjadilah peristiwa di Magelang itu ya, klaim sepihaknya Putri yang mengatakan dia diperkosa, padahal sebenarnya jika dikaitkan dengan profiling, jika dikaitkan dengan pola depresi yang dialami Putri, dan juga bukti-bukti yang lain, ya, pasca dia ngaku katanya diperkosa masih bisa bertemu selama 15 menit, kami menduga yang menjadi korban itu Joshua. Karena Pak, demikian, sebenarnya beberapa hari sebelum kejadian di tanggal 7 itu, Joshua sudah mengatakan kepada keluarganya yang melalui pembicaraan di kontak WhatsApp grup keluarga, dia mengatakan bahwa akan meminta izin untuk ikut pulang ke kampung dari ayah dari almarhum gitu ya, untuk persiapan untuk acara pernikahan yang akan dilaksanakan di tanggal sekira awal bulan Januari tahun 2023. Nah, ini sepertinya ada hubungannya gitu ya, karena tidak diberikan izin untuk pulang, ya, justru diduga keras mau dilakukan pelecehan. Nah, mungkin di sini Joshua merespon dengan menolak. Nah, karena ditolak, hanya saudari Putri Chandrawati dia menyusun rencana untuk menghabisi nyawa dari anak klien kami gitu loh dalam hal itu. Berarti memang dari pihak keluarga maupun dari kuasa hukum sendiri memiliki dugaan yang sama dengan jaksa bahwa sebenarnya Putri ini memiliki hubungan romantis dengan Yosua ya, Mas? Bukan. Saya tidak mengiyakan itu ya. Tapi kalaupun memang bisa dibuktikan ya silakan. Tapi saya melihat dari sisi putrinya. Karena kan Joshua sudah mati, kita tidak bisa konfirmasi. Saya melihat dari perilaku Putri, ya, dia ini sepertinya jatuh cinta sama anak klien saya. Nah, mengenai cintanya bertepuk sebelah tangan atau cintanya disambut atau apa, kan sudah tidak bisa kita konfirmasi lagi karena orangnya sudah meninggal. Harusnya kemarin makanya jangan dibunuh. Dilaporkan saja ke polisi, kita uji apakah memang terjadi kekerasan seksual atau memang seperti yang disampaikan oleh jaksa ada hubungan romantis, tapi kan ini sudah sulit. Karena sudah meninggal orang. Korbannya sudah meninggal, tidak bisa lagi kita pastikan apa yang sebenarnya terjadi. Demikian. Baik. Nah, kemarin kan juga ada pernyataan dari Putri soal foto Yosua yang menyetrika baju anaknya Putri pada tanggal 3 sebelum peristiwa pelecehan. Nah, apakah mungkin ini bisa menunjukkan bagaimana kedekatan atau hubungan keduanya sebelum peristiwa pelecehan tersebut? Kalau saya melihatnya gini, Joshua itu dipercaya dan Joshua itu orangnya amanah ya. Dan dia menganggap Putri itu adalah orang tuanya. Makanya dia mau merendahkan dirinya ya sebagai anggota BRIMOB terbaik ya, ahli senjata, ahli bela diri juga ya, untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu tugas dan tanggung jawabnya Susi ataupun tugas dan tanggung jawabnya ART gitu ya. Nah, tapi hal tersebut disalah tafsirkan kalau saya lihat oleh saudari PC ya. Kalau menurut saya loh nih ya, boleh dong menduga, orang mereka aja boleh kok nuduh anak klien saya berperibadian ganda. Nah, disitulah awalnya angan-angan ataupun hasratnya Putri itu terhadap anak dari klien saya.
Nah, ini juga kalau dikaitkan dengan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa di Jalan Bangka ada Will ya, yang disergap oleh Putri dan para ajudan ya dengan menggunakan senjata laras panjang. Nah, ini ada hubungan juga, berarti kan hubungannya Verdi Sambo dengan Putri itu tidak seharmonis ataupun tidak seromantis yang mereka tampilkan di depan persidangan, khususnya hari ini. Pagi ini kan mereka cipika-cipik itu ya, sambil cium-cium tangan. Saya bukan meledek atau apa, tapi ya perlu kita gali juga apakah hubungan tersebut baru terjadi akhir-akhir ini atau sebelum-sebelumnya sama gitu ya kondisinya. Oke, baik. Berarti memang ada kecurigaan bahwa sebenarnya hubungan Putri ini tidak seharmonis belakangan ini yang terlihat di layar kaca, begitu ya? Ya. Tapi kan buat apa sih kita bicarakan secara detail ya, karena tujuan dan arahnya itu bukan ke arah situ. Tapi karena mereka ingin membuat motifnya adalah pemerkosaan, ya terpaksa kita expose juga fakta-fakta yang sebenarnya terjadi gitu kan. Dan didukung juga dengan keterangan saksi. Ya. Baik, Mas. Dan Putri kan juga menceritakan soal dia yang diancam bahkan dibanting oleh Brigadir Yosua. Tadi juga sempat disinggung oleh Mas Martin nih. Apa pandangan Anda sendiri soal penganiayaan yang disebutkan Putri yang diduga dilakukan oleh Yosua ini? Apakah mungkin masuk akal dengan rangkaian kronologi yang diceritakan oleh Putri sendiri? Jadi saya dari kecil itu tukang berantem, Mbak Anastasia. Ya. Udah besar aja tobat. Dan saya ini walaupun pengacara, saya ini pemerhati olahraga bela diri mixed martial arts. Ya. Kalau benarlah Putri dibanting oleh Joshua sebanyak 3 kali, saya pastikan itu pasti ada bekas minimal lebam atau disposisi atau dislokasi tulang ataupun hal-hal yang lainnya seperti kalau kita korelasikan dengan gejala-gejala ataupun secara penglihatan, mungkin saja ketika dia jalan, misalkan kakinya agak sengklek gitu ya, atau jalannya agak membungkuk ya, atau kepalanya agak terlihat benjol, kan sampai dengan Putri keluar dilihat di depan publik, kita tidak melihat ada gejala-gejala ataupun indikasi ataupun visualisasi yang memperlihatkan ya Putri itu cedera akibat dibanting. Nggak ada. Jadi menurut saya kembali lagi ketika secara tampilan tidak bisa dibuktikan ya dan juga secara visum mereka tidak bisa memberikan ataupun memperlihatkan, ya menurut kami itu hanya klaim sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenaran sesuai dengan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dan percaya sama saya Mbak, kalau beneran dibanting itu pasti efeknya fatal kalau 3 kali dibanting ya. Oke, baik. Kira-kira tapi apa alasannya Putri ini kemudian menambahkan ceritanya dari pelecehan seksual, kemudian ada pengancaman, sampai kemudian dibanting. Kira-kira apa alasannya? Jadi gini, ini kan sejalan ya atau inline dengan metode mereka dan apa yang mereka sampaikan sebelum-sebelumnya ya. Mengatakan Joshua berpergian ganda, suka pergi ke klub malam, menghabiskan uang 15 juta dalam sehari. Padahal Joshua ketika adiknya sakit ya, itu minjem duit 10 juta sama Putri. Mungkin nggak orang yang minjem duit 10 juta menghabiskan 15 juta setiap hari untuk minum-minum di nightclub gitu ya. Itu udah bertentangan kan antara kesaksiannya mereka dengan apa yang mereka sampaikan juga. Nah, makanya menurut saya apa yang mereka lakukan ini adalah sebagai bentuk pembunuhan karakter kepada anak dari klien kami yang bertujuan untuk menjadikan itu sebagai alasan pembenar ya yang menyatakan bahwa Joshua jahat dan memang layak untuk dibunuh secara berencana. Nah, namun sayangnya bukan mendapatkan simpati dan empati, justru mereka kalau konsisten melakukan cara ini, saya yakin akan membenamkan status ataupun membenamkan posisi mereka dalam perkara ini, sehingga mungkin saja nanti malah dihukum secara maksimal. Oke, baik. Nah, kemarin juga Putri juga mempertanyakan kepada hakim juga kenapa seorang yang melakukan pemerkosaan pada dirinya mendapatkan pemakaman secara kedinasan. Apa pandangan Anda terkait hal ini bahwa Putri ini merasa bahwa tidak layak gitu seorang Brigadir Yosua yang melakukan pelecehan seksual padanya mendapatkan pemakaman secara kedinasan? Ini juga makanya saya bilang ini namanya lancang. Dulu tanggal 28 Juli rekan saya ya sejawat namanya Arman Hanis, ketua tim pengacara dari Seberang ini,
mengatakan hal yang serupa, katanya Joshua melakukan perbuatan tercela. Cuman pada saat itu posisinya memang laporan mereka sedang berjalan. Ya. Ketika laporan mereka sudah SP3, apakah Arman Hanis masih berani ngoceh-ngoceh seperti itu? Nggak berani lagi. Nah yang saya bingung sekarang, Putri kenapa masih berani berbicara terjadi kekerasan seksual, lalu Joshua melakukan perbuatan tercela, padahal yang melakukan perbuatan tercela adalah Putri dan Ferdy Sambo dan kawan-kawannya. Apa perbuatan tercelanya? Melakukan ataupun obstruction of justice, pembunuhan berencana, dan juga membuat laporan palsu. Inilah yang namanya perbuatan tercela. Kalau anak klien kita ya tidak melakukan perbuatan tercela, faktanya apa? Ya, yang dituduhkan itu di SP3. Ya. Dan Joshua sebagai Brimob dan juga anggota Polri yang berprestasi dan selama ini bekerja dengan baik, layak dimakamkan secara kedinasan. Itu mengenai prestasi normatif. Lalu ada lagi prestasi yang didapat dari pengorbanan nyawa yang bersangkutan. Pasca beliau ataupun almarhum ini mati dibunuh secara berencana ya, oleh orang-orang jahat ini, banyak dampak loh yang diterima oleh warga negara Indonesia. Banyak dampak loh yang diterima oleh institusi kepolisian kita. Terjadi reformasi besar-besaran. Sekarang polisi lebih baiklah kinerjanya, lebih menanggapi keluhan publik, lebih humanis. Ini atas pengorbanan siapa? Atas pengorbanan Joshua yang akhirnya men-trigger ya kepada seluruh masyarakat untuk berani mengkritik sehingga polisi dalam hal ini mau mendengar apa kata publik. Demikian. Oke, baik Mas. Nah, Putri sampai saat ini kan masih kekeh, masih konsisten dengan cerita pelecehan seksual yang dia alami. Dan menurut Anda sejauh mana Putri ini bisa terus konsisten dengan pengakuan pelecehan ini? Karena dari pihak kepolisian juga sempat melakukan pemeriksaan dan juga akhirnya menyebut tidak ada peristiwa pelecehan seksual tersebut. Jadi kan gini, kalau orang kan berbohong itu hak dia ya. Tapi apakah penegak hukum yang mau dicoba dibohongi percaya atau tidak? Lalu publik yang dicoba untuk dibohongi percaya atau tidak, itu kan hak masing-masing. Ya, makanya saya bilang tadi Mbak Anastasia menyinggung mengenai pemeriksaan di kepolisian. Saya ingat betul pada saat itu karena mereka ini dianggap katanya belum terlalu berbohong dan dalam rangka untuk menguji apakah kebohongan mereka adalah kebohongan mutlak atau masih ada kebenaran di dalam kebohongan, maka diteslah mereka menggunakan lie detector. Dan apa hasilnya? Semuanya gagal kok. Ternyata terdakwa PC, terdakwa Ferdy Sambo, terdakwa Ricky Rizal, dan terdakwa Kuat ketika diadu dengan dirinya mereka sendiri gitu ya, pada saat pemeriksaan kesaksian, ternyata dites dengan lie detector salah, bohong. Ya bagaimana mereka mau meyakinkan publik, bagaimana dia mau meyakinkan hakim dan jaksa kalau ya melawan dirinya sendiri saja ternyata kalah. Nah berarti bukannya mendapat keyakinan publik dan penegak hukum, mereka hanya mendapatkan keyakinan oleh para penasihat hukumnya sendiri dan para keluarganya. Itu aja. Nah, cuman itu tidak cukup modalnya untuk mendapatkan keringanan ataupun membebaskan mereka dari perkara ini. Justru sebaliknya, dengan adanya yang kita anggap kebohongan ini, justru akan membenamkan mereka. Makanya saya tidak pernah berhenti ya. Sekali ini terakhir saya ulang lagi lah, bertobatlah kalian semua. Ya. Baik, tapi menurut Anda seberapa besar kemudian peluang pemerkosaan ini bisa terbukti? Dalam perkara ini di persidangan nggak akan pernah terbukti, Mbak Anastasia. Ya, saya rela lah menunggu 1000 tahun lah kalau perlu. Kalau umur saya panjang gitu ya, saya pastikan nggak akan pernah terbukti. Kalau mencarinya adalah pembuktian, ya. Tapi kalau mencarinya pembenaran hanya untuk mendapatkan motif, ya. Hanya untuk mendapatkan pertimbangan di persidangan, ya itu mungkin saja. Tapi apakah itu menjadi suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum berarti ataupun tetap? Enggak. Kalau mereka mau mendapatkan suatu keputusan yang benar dan adil, saya challenge mereka lapor lagi, ya di Barreskrim ataupun Mabes Polri, supaya ya nanti kalau misalkan laporannya yang di awalnya di Duren 3 itu di SP3 kan mereka pindahkan ke Magelang. Lalu nanti Magelang pindah lagi nih lokus dan tempus. Itu bisa diakomodir karena kenapa? Karena Barreskrim Mabes Polri itu ya dia itu memiliki jurisdiksi hukum seluruh wilayah negara Republik Indonesia, ya. Jadi nanti kalau mau pindah-pindah lokus nggak apa-apa. Tapi perlukah hakim ini kemudian menghadirkan
menghadirkan saksi ahli untuk membuktikan tuduhan pelecehan ini dalam persidangan ini? Jadi gini ya, kalau ini bukan pelecehan kan mereka dalilkan pemerkosaan. Kalau pemerkosaan itu mutlak ya, bukan hanya laporan korban, tapi juga harus didukung oleh visum et repertum. Kalau nggak ada visum et repertum, omong kosong semua itu. Itu aja intinya. Baik, kemarin Putri ini kan sudah memberikan kesaksiannya, dan juga Ferdy Sambo sudah memberikan kesaksiannya pada minggu lalu. Berarti mereka berdua ini telah memberikan kesaksiannya di sidang terdakwa Richard Eliezer, Kuatmaruf, dan juga Ricky Rizal. Dan bagaimana Anda melihat kesaksian mereka berdua ini? Apakah mungkin ada perbedaan atau bagaimana? Ya, antara masing-masing terdakwa. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana Anda melihat kesaksian dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo? Apakah mungkin ada perbedaan antara kesaksian keduanya nih? Melihat celah antara keduanya? Kalau saya melihat mereka masing-masing ingin menguatkan masing-masing. Kecuali yang saya lihat ada 3 hal. Yang pertama ketika Ferdy Sambo mengatakan seharusnya yang mengetahui mengenai perpindahan uang dari rekening Joshua ke Ricky adalah Putri Chandrawati. Ya. Lalu Putri Chandrawati mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dan dia tidak pernah memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut. Ini berarti kan mereka mau cuci tangan dan mau menuduh bahwa Ricky lah yang mencuri uang itu ya dengan kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai PC mengatakan tidak tahu rencana dan tidak tahu apa yang direncanakan oleh Ferdy Sambo dan tidak tahu apa yang terjadi di Duren 3 setelah tanggal 9 Juli 2022. 9 Juli 2022. Nah, cuman ternyata ya yang mengekspos ya kebohongan yang bersangkutan di depan persidangan adalah pada saat hakim menanyakan apakah yang saudari lakukan ketika terjadi penembakan. Lazimnya ya Mbak Anastasia, ketika ada suara tembakan, karena kan PC ini kan sangat paham sekali dengan senjata ya, suaminya Kadif Propam, dia juga anak dari salah satu tentara gitu ya. Harusnya ketika mendengarkan suara tembakan dan dia tidak mengetahui itu mengenai urusan apa, yang pertama kali dilakukan adalah bersembunyi, bukan menutup telinga, ya, bukan menutup telinga. Dan dalam bahasa sehari-harinya santuy lah gitu ya, santuy sambil berusaha tidur dan tutup telinga, dan segera menelpon suaminya atau ajudannya ya untuk segera mengamankan yang bersangkutan dari ancaman. Namun ketika menjawab pertanyaan dari hakim, Putri Chandrawati justru hanya menyampaikan dia menutup telinga. Nah, ini petunjuknya. Kalau menurut saya dengan menutup telinga berarti PC tahu ya beberapa hal. Yang pertama, tahu peristiwa yang terjadi, tahu siapa yang menembak dan siapa yang ditembak, dan tahu atas masalah apa penembakan tersebut dilakukan. Nah, karena itu mengganggu dia, ya, dan bukan membuat dia merasa terancam, sehingga dia menutup telinga saja. Nah, itu tadi mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Putri, manakala dia melakukan klaim dia tidak mengetahui mengenai perencanaan tersebut. Nah, tadi ada satu lagi, cuman karena kepanjangan ngobrol saya lupa nih. Jadi kita elaborasi aja ya, Anastasia ya. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian apa nih Mas yang menjadi sorotan dari pihak keluarga Brigadir Yosua ini setelah mendengar kesaksian dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo kemarin? Ya, kalau keluarga sih melihat ya ternyata mereka masih belum ada niatan ya mungkin ya untuk membuat persidangan ini tidak perlulah berbelit-belit ya dengan mengakui kesalahan. Ya tulus minta maaf, yang kita lihat ya hanya gimmick-gimmick saja, tapi ya nggak apa-apa, itu kan memang hak mereka. Nanti biar diuji saja siapa yang benar, apakah mereka dengan cara seperti itu benar, atau jaksa penuntut umum gitu ya, yang dalam hal ini mau mewakili korban dan membuat dakwaan dan juga melakukan pembuktian itu yang benar. Jadi baik, berarti dari pihak keluarga maupun kuasa hukum sendiri masih melihat bahwa kedua terdakwa yakni Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini masih berupaya untuk melanjutkan skenario mereka di persidangan berarti. Ya, seperti itu.
Nah, Oke, saya yang baik. Terima kasihan itu kasih justru Mas sama, Martin. Iya, saya justru yang kasihan itu sama baik. Ricky Rizal. Ya, kenapa? Karena dia yang mau ditumbalin sekarang. Jadi bukan hanya Richard Eliezer yang hari ini saya hadiri persidangannya ya, khusus untuk mendukung dia secara moral, supaya kuat, supaya berani, supaya mau mengatakan sejujurnya. Ternyata Ricky pun mau ditumbalin. Nah, kalau benar ya, nanti ternyata terdakwa PC dan terdakwa Sambo ini lepas tangan, maka kami minta nanti ditambahkan pasal satu lagi, pencurian dengan kekerasan terhadap Ricky Rizal. Ya, demikian. Terima kasih. Berarti Ricky ditumbalin ini dalam artian mengenai rekening, uang dari rekening. Iya dong, iya. Karena Ricky loh yang memindahkan uang itu secara paksa, pasca secara bersama-sama Ricky dan terdakwa yang lainnya menghilangkan secara berencana nyawa dari anak klien kami.